Lu ke tracing di mana, Bro Ronald? Dari mulainya kan Kluster donornya dari keluarga, siapa? dari adik. Monggo Bang Rifki. Kenapa kena COVID? Saya, Bu. Iya. Siapa? Ronald. Ronald. Ya Allah. Koneksi Ronald, gua Bu. rada-rada lagi. Kayak mana? Maksudnya badannya gimana gitu? Badannya Maaf ya, tetap gemuk, Bu. Tetap makan banyak. Maksudnya panas apa gitu enggak? Udah, Bu, biar saya semangat. Gak usah ngomongin itu dulu deh, Bu. Kami mendoakan loh Abang. Ya, imun saya harus meningkat. Kita ngomong yang enak-enak aja ya, Bu. Makasih, Bu. Kami mendoakan selalu Abang itu terus sembuh aja cepat terus sukses. Udah nggak apa-apa lupain aja Bang. Iya, Bu Safitri yang cantik. Ini siapa yang jawab? Soalnya Bang Ronald nggak pernah mau ngomong gitu. Saya, Bu. Untuk Iya. menaikkan imun. Harus happy, kita harus mau happy, Bu. bilang begitu, ya apa-apa. Kayak Ibu bilang waktu itu kan, kita harus happy. Iya dong. Saya tuh ketawa tiap hari. Tapi kadang-kadang ya, ini tetangga saya ini suka buang sampah sembarangan, nganggap kita apa gitu. Suara saya keluar. Orang Medan suaranya kan kencang dan berani. Gak ada yang takut itu. Orang Medan nggak pernah takut sama siapapun. Bu Ria gimana perkembangannya, Bu? Nah itu aku nggak berani nanya lagi. Bukan nggak berani, beberapa hari yang lalu aku lihat gimana badanku semua sakit katanya. Terus main track semuanya ada, muntah, mual, muntah, main track itu ada semua katanya. Bertiga sama suami sama anak kena kami Bu. Ya udah semangat terus ya nak, aku bilang. Ya Bu katanya. Hati-hati ya sayang semua. Ini aku sambil. Halo. Udah mulai aja Bang, biar kita lebih lama bisa ngobrol. Dipersilahkan duo R. Aku pakai kerudung dulu. Ini mulai santai-santai tapi ada mutunya. Ini kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, good evening ladies and gentlemen. Semoga Bapak Ibu semua beserta Ibu Safitri juga selalu dalam keadaan sehat. We are from Nine Group. We are going to present about test of productive oral communication. In this group, there is Bro Rifki Fajril Gois and also me, Rofi Ofianto. And for the first speaker will be delivered by Bro Rifki Fajril Gois. Oke. Baik. Halo, Halo, udah bisa dimulai ya? sudah. Ke ini slide sebelumnya, Pak. Oke. Oke, tadi udah dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tes tentang oral communication, productive oral communication. Jadi berbicara masalah oral itu kan pasti berbicara masalah mulut. Jadi mulut itu identik dengan speaking. Jadi kali ini kita akan membahas tes pragmatif yang berupa speaking. Next slide. Oke, yang pertama adalah prasyarat untuk melakukan pragmatic speaking test. Jadi sebelum melakukan pragmatic speaking test, ada syarat yang harus kita penuhi supaya tes tersebut berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan hasil evaluasi yang memang pengen kita ukur gitu loh. Artinya valid gitu loh.
Yang pertama berdasarkan dari buku sumber kita, bahwa dasarnya adalah people talk about because they have something to say and because they want to be heard. Jadi dasarnya ketika orang berbicara itu ada yang ingin sesuatu yang ingin dikatakan dan mereka pengen didengerin. Jadi ini nih ya, ada sesuatu yang pengen disampaikan dan ada rasa ingin didengarkan. Itu asasnya. Lalu ketika kita turun lagi ke bawah, ada someone's having something to say to someone else. Jadi di situ yang saya beri warna itu ada someone, ada something, ada someone else. Lalu kita asumsikan ke bawah, tiga inilah yang harus kita penuhi untuk melakukan tes pragmatic speaking test. Yang pertama adalah someone. Someone ini berarti kita ibu tester. Harus ada testernya, harus ada yang ngetes gitu loh. Yang kedua something, yaitu test kit, alat tes. Yang ketiga adalah someone else atau testi, orang yang dites atau murid ya. Tapi tidak cukup sampai di situ aja. Ada syarat lagi yang harus dipenuhi untuk melakukan pragmatic speaking test. Apa syaratnya? Seorang tester itu harus memenuhi kualifikasi. Bayangkan ketika seorang tester tidak memenuhi kualifikasi, dan dia contoh dia punya pronunciation yang buruk gitulah. Terus dia mengadakan dictation test gitu. Apa yang terjadi kepada siswa yang ngetes itu pronunciation-nya jelek, maka di situ dapat dikatakan bahwa testernya nggak qualified. Jadi untuk melakukan pragmatic speaking test, syarat yang pertama adalah tester yang qualified. Ada tester dan testernya yang qualified. Yang kedua adalah test kit, alat tesnya. Alat tes juga harus yang valid dan reliable. Di situ di bawah dituliskan bahwa at least that faithfully reflect situation in which such factor are present. Ada yang saya kasih warna merah itu situation. Reflect situation in which such factors are present. Jadi tes pragmatic speaking ini harus benar-benar merefleksikan situasi dan factors are present dan faktor yang dihadirkan gitu loh. Jadi contoh di situ ada gambar pantai gitu kan. Saya mencoba bermain role play. Misalkan saya sebagai guru di sini dan Mr. Ropik sebagai murid. Hai Ropik, gambar apakah yang ada di papan tulis itu? Pantai. Pantai. Nah, itu sebelumnya Ropik itu udah tahu. Ketika saya menanyakan hal itu, gambar apa yang ada di papan tulis adalah gambar pantai, di mana pragmatiknya? Ini tidak merefleksikan situasi, tidak ada present-nya itu nggak ada. Tapi ketika saya ubah stimulusnya menjadi, Rofik, apa yang akan kamu bawa ketika kamu pergi ke gambar tersebut? Barang apa yang akan kamu bawa? Ban berenang. Barang apa yang akan Anda bawa ketika Anda pengen ke situ? Ban berenang. Pengen berenang, berarti bawa ini ya, anduk, apa segala, celana dalam, baju ganti, betul. kolor, sampo, sabun, dan lain sebagainya macam. Nah inilah yang disebut pragmatik. Test kitnya atau alat tesnya harus benar-benar mengukur apa yang diukur, harus benar-benar reflect situation gitu loh. Ketika tadi stimulus yang pertama itu gambar apa? Pantai. Terus kenapa? Itu nggak pragmatik, makanya harus valid dan reliable, dan testernya juga harus qualified gitu. Tapi lain lagi ketika saya bertanya kepada yang memang seseorang, contoh saya kenanya ke Ibu Fitri yang mungkin nggak mau berenang kali, cuma mau santai-santai aja di pinggir pantai gitu kan, pasti Bu Fitri cuma jawab, ya saya bawa sunblock, saya bawa sunblast, bawa lain sebagainya macam, karena saya nggak mau berenang. Nah bawa itulah nasi, yang ikan teri juga, bawa nasi, ikan teri sambal sama kacang gitu. Nah, ini kan pragmatik ya. Nah itu jadi tergantung kepada kontekstual di otak kita maunya apa. Iya. Gitu ya. Ini jiwa emak-emaknya kita, ya. Jiwa emak-emaknya keluar tuh bawa nasi, Nah, ikan iya, teri. Kalau anak muda nggak bawa itu, Bu. Biarin aja. Tapi Iya, kalau maksudnya, anak-anak saya langsung dia bilang, nanti we go to restaurant. Don't worry, nggak usah bawa makanan. Tapi saya tetap juga, kita bawa berdua sama suami, soalnya orang kampung gitu kan.
Iya. Nah, ini kan ada pragmatik di situ. Iya. Konteksnya ada kan. Di otak tuh udah masing-masing semua punya gambaran tertentu gitu kan. Lain Itu lagi namanya mungkin skemata ya, gambaran tertentu skemata. iya betul. Mm-mm. Nah, itu dua syarat itu ya. Tes kit alat tesnya harus valid dan testernya juga harus qualified. Yang ketiga someone else, testingnya juga harus adjustment. Artinya adjustment itu menyesuaikan. Kita lihat dulu stratifikasi siapa yang akan kita tes. Contoh ketika kita mengadakan tes pragmatic speaking test di pedalaman Papua, lalu kita menyajikan gambar pesawat, kita tanya kepada anak-anak itu apa yang akan disiapkan ketika Anda pengen naik pesawat, mereka nggak tahu karena mereka TV pun nggak punya, nggak ada gambaran. Makanya adjustment-nya kita nggak dapat. Maka 3 syarat inilah yang harus kita penuhi untuk melakukan pragmatic speaking test. Someone, something, someone else. Tester, test kit, dan testing. Syaratnya itu qualified, valid and reliable, dan adjustment. Next slide, Mr. Rafiq. Nah, ini adalah contoh dari pragmatic speaking test. Ada, ini Ilin bacanya ya Bu ya? Ilin apa Ailin? Kayaknya Ilin. Ilin oral interview, the Upsure oral communication test, dan yang terakhir ini adalah FSI atau Foreign Service Institute. Nah, ini yang disebutkan di buku less structure speaking test yang bisa dipakai tidak terlalu terstruktur, maksudnya artinya siapapun bisa melakukan ini. Ini contoh-contoh dari pragmatic speaking test. Nanti yang poin pertama dan poin kedua akan dijelaskan oleh Mr. Rafiq, karena itu ada di bab D dan E ya. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah Foreign Service Institute Oral Interview. Next slide. Wah, semangat nih ya. Tanggal muda soalnya Bu, tanggal 25 nih. Pantes, mukanya beda. Nah, ini interviewer. Maksudnya ini kan oral interview, berarti kan wawancara kan. Syaratnya itu ada interviewer, harus ada. Kalau tes ini, interview ini biasanya kalau interview kan tuh 2 orang ya. Ada interviewer, ada interviewee. Nah, tapi kalau di sini tuh harus ada interviewer sama yang menguji. Jadi di situ ada 3 orang tuh ya. Ada 3 orang. Jadi yang menginterview, yang menguji, yang mengobservasi hasil interview itu, dan yang ketiga adalah orang yang diinterview. Nah, untuk tahapannya tuh yang pertama dimulai dengan kalau di interview ini namanya probing nih. Did we keep you waiting long gitu kan? Nunggu lama nggak? Atau pertanyaannya lebih ke gimana perjalanan dari rumah ke sini gitu kan? Lalu lebih mengerucut lagi ke autobiografik, nanya namanya siapa, tanggal lahir kapan, hobinya apa. Lalu poin selanjutnya yang ingin kita gali adalah discussion on current events. Ini yang harus kita gali di interview ini. Artinya discussion of current events tuh harus kita tangkap apakah dia mempunyai pragmatik yang bagus atau tidak gitu loh. Jadi poinnya tuh ada di poin ketiga tuh. Current events, discussion of current event. Kalau yang tadi yang pertama yang kedua itu mungkin lebih ke probing ya, karena di atas dijelaskan tuh relax, like normal conversation. Jadi kayak ngobrol biasa aja. Tadi kan sebelumnya dituliskan bahwa less structure, nggak terlalu terstruktur, tapi makanya dikondisikan serelax mungkin agar mungkin tidak ada beban kali ya pada siswa. Kayak situasi lagi di tes kan atmosfernya beda ya. Nah, tapi kalau di tes ini kita menyeting bagaimana seperti kayak ngobrol biasa aja. Kita kan kalau ngobrol sama orang baru kenal gitu kan, nama siapa, gimana, terus kita baru diskusi tentang current events. Jadi ini yang harus kita gali tuh di current eventnya. Next slide. Nah, untuk FSI ini yang tadi menggunakan penilaiannya. Tadi kan ada interviewer, ada observer, ada interviewee kan. Nah, observer ini yang mencatat, menulis notes atau mencatat skor, itu skor yang dicatat alatnya namanya S-rating. Jadi S-rating itu mengukur conversation skill pada
situasi dialog, gitu kan. Nah, terus mengukur apa lagi yang diukur? Phonological, grammatical, sama leksikal. Nah, yang paling penting adalah pemahaman fluensi, kefasihan, dan bagaimana dia mendekat fluensinya, apakah dia lebih ke native atau lebih ke asing gitu loh. Next slide. Nah, ini adalah form dari S-rating. Itu ada aksen, grammar, vocabulary, fluency, sama comprehension. Jadi ada contoh untuk action ya. Untuk action tuh ada lebih cenderung ke asing ataukah lebih cenderung ke native gitu kan. Nanti tuh di checklist tuh, disilang. Misalkan dari hasil discussion current events tadi, aksennya udah ketahuan kan, dia bagaimana berbicaranya, aksennya lebih ke asing atau lebih cenderung ke native gitu kan. Semua selanjutnya item yang dinilai adalah grammar. Halo, excuse Halo. me. Bang Iya. Rifki, Ah, asing dengan native itu siapa yang asing, siapa yang native? Maksudnya? oh ya. Jadi kalau native itu lebih Owner. ke The owner of the language. iya, lebih ke the owner Nah, of the kalau language. asing itu second language kita ya. Iya. Our target Ini- language. Iya, ini lebih ke pandangan ke ownernya, Bu. Kan kalau orang Inggris kan, wah ini orang asing nih, soalnya bicaranya nggak kayak kita gitu kan. Berarti dia ke asing Ke ya? asing dia. Oh ya. Oke. Soalnya membingungkan aku ya. Little bit confused. Contoh kayak kalau dari kacamata kita tuh gini, ada bule ke sini kan, kita nyebut dia orang asing kan, terus dia ngomong bahasa Indonesia. Kita tahu nih aksennya bukan aksen native nih, lu orang asing lu ya, gitu Bu. Lebih ke gitu sih. Cuman kalau Inggris kalau di FSC ini dari sudut pandang si pemilik bahasa itu. Kalau dia mendekati ke pemilik bahasa, dia lebih ke native. Kalau dia agak jauh dari accent-nya enggak, iya masuknya ke asing, foreign gitu ya. Next slide. Nah, ini cara menilainya nih. Kalau extremely foreign atau sangat asing, itu disilang di yang pertama tuh ya. Kelihatan kan ya? Enggak begitu. Kalau dia bentar. Karena saya udah tua kali ya. Jadi matanya nggak lihat banget. Di zoom Pak ini. Nah, jadi cara menilainya seperti ini. Ketika kita interview dengan seorang, pragmatiknya aksennya dia lebih ke extremely foreign, dia sangat asing gitu kan, misalkan ya disilang yang pertama gitu loh. Nah, ketika orang itu lebih ke native, memang udah totally native, mungkin dia lama di Amerika atau lama di Inggris dan lain sebagainya macam, ya kita silang di native-nya. Nah, terus untuk yang kedua, ini lebih ke skala kayak skala Likert sih ya Bu ya. Sangat setuju, netral, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau boleh saya analogikan seperti itu. Extremely sampai ke yang kedua tuh ada quite tuh, cukup ya, cukup asing gitu loh. Atau dibilang lagi cukup native, mungkin ya nggak terlalu native tapi lumayan lah cukup native. Ke bawah lagi dikit, Mr. Rafiq. Oh iya iya. Nah, jadi kalau bahas deskripsinya, wah lumayan native nih, maka kita silang di kedua sebelum akhir, lebih condong ke native-nya. Nah, terus ada lagi tuh is more foreign than native, lebih asing. Ini tengah-tengah nih ya, lebih asing daripada native, lebih cenderung asing. Kalau yang sebaliknya lebih cenderung native daripada foreign, artinya samar-samar ya. Mungkin gitu ya Bu ya, samar-samar, makanya adanya di tengah-tengah tuh. Samar-samar bunyinya atau samar-samar suaranya ya? Aksennya Bu. Aksennya ya. Aksen itu nggak gampang loh. Ada stress, ada syllable-nya ya. Umpamanya foreigner, kan kita kan nggak bisa bilang foreigner, kan nggak gitu. Jadi itu harus belajar phonetics-nya, phonetics phonology-nya, supaya kita seperti native dan benar aksen jatuhnya.
raising, falling, intonation atau flat itu kan nggak, kecuali kalau we stay there, we stay in that cities gitu ya, udah kita ngikutin. Tapi kalau kita yang rarely go to abroad gitu, we rarely use language English, ya we can do that by studying phonetics and phonology. And every time we try to make it, karena ada jatuh-jatuhnya gitu dia kan bahasa kan begitu. Ya tapi it depends on the situation. Nggak menjadi masalah sekali sebenarnya. Yang penting benar dalam pronunciation-nya, kemudian benar dalam structure-nya, udah bisa diterima. Nggak usah kayak native sekali, atau menikah dengan orang sana baru kayak native banget. Tapi kan kangen sama ikan teri, ya udah nggak usah. Sama rendang. Makanya udahlah kita kayak gini. Jadi itu cara ininya ya, cara menilainya, skalanya tuh dapat dipahami ya untuk cara skalanya ya, cara menilainya. Terus ke next slide. Nah ini description-nya, sebenarnya setiap komponen tuh ada deskripsinya Bu, kayak aksen tadi, ada vocabulary, ada apa lagi tadi itu, ada grammar, ada fluency, ada comprehension, tuh ada description-nya. Cuman yang di sini saya masukin cuman dari deskripsi ke action-nya. Yang tadi tuh yang paling ujung, silang yang paling ujung tadi itu berarti angka 1 tuh, pronunciation frequently unintelligible, nggak jelas gitu kan, ngomong apa sih gitu loh, nggak jelas pronunciation lo gitu kan. Terus yang ke-6 tuh yang paling pojok tadi itu nomor 6 berarti native pronunciation with no trace of foreign accent, maksudnya bener-bener native, nggak ada jejak sama sekali lo ngomong aksen lo aksen asing gitu loh. Jadi deskripsinya gitu, bener nggak Bu? Iya benar ya, seperti yang saya serangkan barusan. For accent itu ada jatuh stress-stressnya ya, silabel di silabel mana jatuhnya ya. Pronunciation, bukan pronunciation, bukan gitu. Pronunciation. Jadi ada bukunya, ada dictionary-nya, ada yang kan bisa dipelajari itu. Iya. Oke. Jadi ini deskripsinya tadi kan ada 6 kolom yang disilang tuh. Ini jadi deskripsinya. Mungkin kalau teman-teman dengar Bu Safitri atau Mr. Gustaman atau Bu Om itu lebih ke 5 dan 6 ya. Kalau dengerin saya tuh mungkin 1 dan 2 kali ya. Nggak jelas aksennya gitu kan. Kalau Bu Safitri, dosen-dosen itu mungkin lebih bagus aksennya. Kalau saya tuh lebih 1 dan 2 lah, nggak jelas gitu kan. Oh, juga ya, we can learn it. Kita bisa belajar. Jadi jangan bilang lebih baik orang, tapi we can learn it. Bisa belajar. Ya, Bu. Still have time, masih banyak waktu. Nah, terus apa namanya? Di dalam kelas itu guru kelas tuh bisa menilai ini dalam day to day conversational exchange. Artinya bisa menilai ini semua, nggak harus dalam situasi yang benar-benar seperti interview yang kayak tadi. Sebenarnya dari conversation hari-hari itu bisa kita mengambil ini sebagai nilai pragmatic speaking test-nya. Next slide, Pak. Nah, ini adalah kebutuhan yang harus dilakukan untuk melakukan oral language test atau speaking test gitu ya, tes berbicara. Yang pertama dari segi gurunya, oral skill-nya harus bagus juga. Yang tadi saya bilang harus qualified gitu kan. Skills-nya harus benar-benar memenuhi. Yang kedua dari segi muridnya juga harus bisa juga, apa ya, lidahnya tuh harus nggak kaku gitu loh. Nggak kaku baik dari gurunya ataupun dari muridnya. Yang ketiga orang tua. Kalau orang tuanya mendukung atau dia bisa juga ngomong bahasa Inggris, dia akan menjadi partner bagi anak untuk berbicara bahasa Inggris. Contoh kayak Bu Safitri ke Kenara itu kan parents-nya mendukung, makanya si Kenara pinter bahasa Inggrisnya karena parents-nya juga qualified gitu kan. Terus administratornya ini lebih ke alat tesnya, lebih ke apa tadi, test kit.
alat tesnya yang valid dan reliable. Mamanya kan udah S2 hukum, umur 22,5 tahun, udah dari UI, udah amat itu mamanya. Jadi bisa mendampingin Kainara. Itu benar dia bilang. Benar. Jadi parents always support their children every time. Itu dia kalau udah main itu dia ngomongnya Inggris terus. Oh, ma, you sit here and then I want to play something and then you listen to me what I say and you follow what I say. Jadi dia order saya kalau nggak mau katanya gini. Ya udahlah, I forget you, Oma. I don't like you gitu, Masya Allah. Nah, itu dia bisa tentukan gitu ya. Itu anak ngomong Inggris terus kalau nggak mau kita katanya nggak usah temenan, kata dia nggak suka sama saya. Ya Allah. Nah, gitulah ya. Jadi kalau anak pintar pun buntutnya ya dia ngomong aja. Ya udah biarin aja. Oke, jadi ini benar ini. Ini dari buku mana ya ini? Dari yang buku Ibu kasih, yang benar ya. language test at school. Iya, keterangannya itu semuanya benar gitu. Masih reliable sampai sekarang ya, walaupun itu buku lama ya. Iya, itu nggak bisa itu, makanya buku-buku lama boleh digunakan apabila memang itu tentang linguistik itu nggak akan berubah ya. Buku-buku yang saya beli tahun 60-an gitu kan, dari Singapura kan, waktu itu saya 78 kan kuliah kan, beli semua buku di Singapura karena dapat beasiswa, uangnya dibeliin semua dari sana. Itu buku itu kalau dibuka semuanya masih benar, bagaimana mau kita buang itu buku ya. Nah kalau sekarang pakai dolar belinya itu minta ampun ya, nggak bisa kita beli lagi satu buah buku bisa 2 juta, mendingan kita print aja dari e-book. Jadi saya sekarang memprint buku-buku dari e-book ya, satu tuh sekitar 250. Atau ada juga kalau yang biasa aja 150 kita print gitu ya. Karena butuh, and then after I print. Di luar aja ngeprintnya. Untuk apa itu ya? Untuk buat paper dan untuk mengajar juga, baca dulu lah. Oke teman-teman, jadi nggak ada orang yang perfect ya. Jadi jangan merasa kita itu jauh gitu, enggak. Semuanya orang harus belajar. Nah ini benar semua ya, parents, administrators. Kalau di sekolah, administratorsnya yang bagian-bagian keuangan atau nulis dia ikut loh. Hello, good morning children. Jadi kalau masuk mereka mengatakan good morning, how are you? Itu kalau di sekolah Kainara. Administrator itu juga ikut-ikutan, semua orang berbahasa Inggris di sana. Itu dia. Nah sampai pulang ke rumah juga mama papanya bisa, dan saya juga ngebantuin gitu ya, antinya juga ngebantu. Jadi ya itu alhamdulillahnya di situ aja. Kalau teman-temannya yang nggak bisa yang semuanya ini, jadi mereka nggak bisa. Memang sekolahnya di sana, tapi anak nggak begitu lancar karena nggak ada temenan ngomongnya. Jadi apa yang dikatakan Mas Rifki benar itu. Oke, go on. Oke, next slide. Nah, contoh selanjutnya ini bilingual syntax measure atau BSM, bukan Bank Syariah Mandiri nih ya. Singkatannya BSM gampangnya nih. Jadi di BSM ini untuk melakukan tuh dibutuhkan pragmatic mapping di situ keterangannya. Yang tadi saya bilang, yang tadi saya contohin kan, untuk pergi ke pantai apa yang dibawa gitu kan. Itu ada mapping di kepala. Oh, si Ropik akan berenang, berarti gue bawa celana, gue bawa celana dalam, gue bawa anduk, bawa sampo apa segala macam gitu kan. Bu Sapitri mappingnya apa? Nanti di sana makan susah, gue bawa ikan teri, bawa nasi, bawa apa segala macam gitu kan. Itu kan pragmatic mapping ya kan. Oh iya benar itu. Nah kalau umpamanya mau pergi ke luar negeri, nah apa itu pragmatic mappingnya? Itu sama aja ya. Apa? Iya. Persiapannya mana di sana musim dingin. Waduh itu namanya koper itu sampai 2 buah. Itu pun kurang gitu kalau kita agak lama di sana. Jadi pragmatic mapping kita kalau kita belum tahu dalam satu objek kita nggak bisa tahu loh kenapa gua kayak gini ya. Oh sampai di Jepang ternyata dingin sekali, saya tuh udah biduran, badan saya jalan udah nggak bisa semuanya. Nah pergi ke dokter sana dia nggak ngerti ini kenapa ya gitu, I need some medicine, dia nggak ngerti. Nah pragmatic mapping obat dari mereka dengan kita beda. Akhirnya saya tuh kalau jalan di sana pada waktu terseret-seret karena udah bendol semua di kaki ini, semuanya bendol-bendol dan gatalnya minta ampun karena
saya nggak bawa baju dingin sekali, jadi yang biasa aja itu nggak bisa. Nah, pragmatic mapping-nya pada bulan Maret itu masih dingin, Maret April. Salah saya. Tapi kalau Agustus jangan bawa yang panas, yang kayak gitu, bawahnya yang tipis saja karena panas terik. Nah gitu. Jadi pragmatic mapping pada cuaca juga harus punya gitu. Nah itu harus pragmatic mapping itu mesti dibeli ya, banyak uang mesti dicobain, harus ke Mahal, luar Bu. negeri. Kalau nggak ngerti kita bodoh banget ya. Nah itulah dia. Jadi belajar linguistik itu, aduh nikmat ya, lucu, kadang-kadang lucu. Jadi bilingual syntax measure itu apa sebenarnya? Nah itu dia, di dalamnya ada pragmatic mapping. Nah bilingual syntax measure-nya itu di mananya? Bilingual syntax measure. Tadi kan pragmatic mapping of adsences, ya, in a spatial context. Nah itu konteksnya mana dulu? Mesti ada konteks kalau pragmatik itu. Nggak bisa, pragmatik itu bukanlah semantik. Iya kan, di situ selain ada pragmatic mapping, di situ juga implied context kan, artinya konteks tersirat ya. Itu kan tersirat banget kan, kita nggak contoh di gambar pantai tadi nggak ada orang berenang, nggak ada, tapi adanya di pragmatic mapping kita kan Bu ya. Iya begitu. Ada implikasi. Kalau pergi ke near the sea atau go to the sea, kan kita preparationnya apa? Anak implikasinya apa konteks yang gambar tadi? Ya udah bawa baju berenang, bawa handuk. Kalau kita nginep di hotel nggak penting kita membawa itu semua, semuanya udah ada. Jadi jangan pula nginep di hotel bawa semua itu, jangan, semua udah mereka udah kasih semua, cuman baju berenang aja bawa sendiri. Nah gitu kan? Iya benar Bu. Iya. Oke. Jadi dua itu yang harus digali dalam BSM ini ya. Yang pertama pragmatic mapping, yang kedua adalah implied context atau konteks yang tersirat gitu. Nah selanjutnya tadi kan berdasarkan pengalaman nyata tuh ya. Nah terus ketika kita aplikasikan ke tes tuh bagaimana sih BSM itu? Nah ada dua jenis di sini yang dicontohkan di buku. Yang pertama James Language Dominance Test, yang kedua adalah New York City Language Assessment Battery Listening and Speaking Subtest. Next slide. Nah yang atas tuh yang kotak-kotak itu dari James Language Dominance Test. Jadi aplikasi di Zoom Pak Ropik yang figur 14 itu. Tolong. Nah, kalau tadi kan saya gambarnya pantai. Nah, kalau sekarang sama sebenarnya ketika kita menyajikan gambar ini di depan murid atau di depan mahasiswa, apa yang harus kita tanyakan, apa yang harus kita lakukan dengan gambar-gambar ini? Ketika saya tanya menunjuk ke gambar bunga, lalu saya tanya Mr. Ropik apa itu? Ya semua orang tahu itu bunga. Di mana pragmatic mappingnya, di mana konteks tersiratnya di mana? Maka harus ditanyakan dengan pertanyaan yang pragmatik juga. Ketika saya tanya itu apa dan itu bunga, itu bukan pragmatik. Tapi ketika saya tanya bagaimana bunga tersebut bisa mekar dengan sempurna, nah itulah pragmatik. Misalkan itu taruhlah bunga sakura ya, atau bunga edelweiss gitu kan. Anak-anak tuh akan lebih tertarik menjawab, ya mungkin karena iklimnya sesuai dengan bunganya, ya mungkin karena dirawat setiap hari, mungkin karena pupuknya sesuai. Nah itulah pragmatic mapping yang harus dicari dalam BSM ini gitu loh. Jadi pertanyaannya harus sesuai, stimulusnya harus sesuai dengan yang ingin kita gali, yaitu pragmatic mapping dan implied konteksnya. Terus selanjutnya ke bawah lagi. Dari bagus sekali keterangannya. Cuman tadi kata Pak Rifki tadi, kalau ini apa? Nah itu semantik gitu. Itu semantik ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya yang mau digali lebih dalam, ya kan? Nah itu baru ada interpretasi, ada mapping di dalam otaknya. Gitu. Umpamanya bagaimana menangkap gambar ini? Nah tahu ya. Implikasinya seperti apa ya? Kita harus melompat atau apa? Atau pakai jaring, pakai apa? Gitu. Kalau gambar apa ini? Nah itu semantik. Langsung dia bilang kodok gitu. Telepon. Beda ya? Beda.
Oke. Ke bawah lagi, Mr. Rofik. Dikit lagi. Bawahnya itu ada keterangan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, jadi hampir sama dengan yang tadi sebenarnya. Dengan yang di atas dan dengan gambar pantai tadi, ini lebih mengerucut ke words to object atau object situation. Jadi yang kita kejar ini adalah object situation, bukan words to object. Jadi kalau words to object tuh yang tadi, ini apa ya, sendok, itu apa, ya meja, ya piring, ya jam beker, itu words to object. Kata langsung ke objeknya. Tapi kalau object situation, stimulusnya, pertanyaannya nggak sekedar ini apa, lebih ke yang tadi tuh. Makanya untuk BSM ini selain tadi pragmatic mapping sama implied context, ada lagi object situation. Menurut dua alat tes ini ya, situasi si objek ini gimana yang harus digambarkan, yang harus digali dari seorang murid gitu kan. Jadi object situation, objek situasi gitu kan. Misalkan gambar jam beker. Jam berapa, gimana tuh kalau jam beker tuh, atau sendok lah yang lebih gampang. Untuk apa kita gimana ya contohnya, sih juga bingung nih. Contohnya pokoknya 11-12 sama yang tadi lah, atau meja, bagaimana cara membuat meja ini, atau bagaimana bisa meja tersebut bisa berdiri tegap. Nah itu kan object situation gitu kan, situasi objeknya. Atau dia bilang how do you know about this flower? Ya. Atau where did you can find this flower? Nanti dia bisa ceritakan gitu. Atau gambar sakura. Ini gambar sakura ini bisa dilihat di mana ya umpamanya. Gambar ini bisa dilihat di mana, bisa kita dapatkan di mana gitu. Tetapi sekarang harus ingat ya, you have to remember about BSM. What is really the meaning of BSM? So it means that we have to build the structure up to the sentence. Membangun kan, bukan hanya menyatakan ini apa, itu bukan structure ya. Tadi apa BSM? Bilingual, syntax measure. Nah, bilingual, syntax measure. Syntax berarti membangun, bilingual. Jadi membangun pemikiran tentang satu gambar ini, bagaimana anak bisa mengatur kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang ada implikasinya. Kalau dia lihat gambar ini kemudian dia mengatakan sesuatu gitu, bukan hanya flower, television, udah nggak gitu ya, tapi dia juga membangun supaya kita bisa dapat syntax measure-nya, bilingual syntax measure-nya. Jadi kita juga bisa mengukur kemampuan anak di dalam bahwa dia membangun sebuah struktur kalimat. Ya. Nanti selanjutnya ada gambar yang chronological order-nya kan harus ada ini. Nah, ini dia bilingual syntax measure-nya kan. Yang gambar monyet itu bukan sih, Bu? Raja, yang gambar raja sama ya, ini yang ya? gambar king itu. Nah, gitu. Yang monyet. Iya. Jadi dari keterangan ini jadi anak bisa membangun syntax measure-nya gitu. Oke. yang urutannya apa yang dilakukan, jadi telling the story ya, Iya. about king gitu, from those questions, dari bisa kita melakukan pertanyaan dari sini, kita bisa membangun biar anak bisa bicara atau dia menulis dengan memberikan gambar ini kepada mereka. Gitulah kita ingin mengetahui bagaimana cara untuk membangun struktur kalimat melalui gambar, gitu maksudnya. Gitu loh Mas Rofik. Mas Rofik mukanya serius banget sih. Iya, Mem. Aduh, saya anget badannya jadi serius. Jangan sampai kepalanya anget ya.
Udah kayak gitu kira-kira. Jadi ini pertanyaannya seperti ini gitu. Mas Rofik. Mas Rofik. Sama aja sih. Namanya hampir mirip. Iya, banyaknya sama. Rizky, Rofik, Rizky, Oke. Donald. Gitu loh. Oke, mau diterangkan apa gimana nih? Yang mana, Bu? Yang gambar geraja itu? Ya, raja ini jadi gambar raja ini. Kita anak bisa melihat gambar ini dan kemudian dia menuliskan tentang sebuah cerita. Itu dia. Jadi telling a story from the pictures gitu. Ya. Bisa ditampilin nggak tuh, Pak Ropik? Baik, Di buku siap. tuh. Ada nih, bentar ya. Di slide nggak saya tampilin soalnya. Oh, nggak ada ya. Oh. Keskip, Bu. Keskip. Ya, tapi teman-teman kan punya buku kan? Iya. Biar nyatu aja di sini. Apanya? Oke, ini kita jangan lama-lama juga karena mungkin ada teman-teman mau tanya ya. Nah itu makanya saya nggak tampilin ya. supaya cepet. Karena yang atas tuh menurut saya udah cukup, Bu, contohnya. Oke, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana anak suruh bercerita ya tentang raja ini. Ya. Oke. What's the king getting ready to do? Dia mau eating. What is the dog doing? Dia apa tuh? Try to see atau mencoba untuk apa ya? His effort to catch. Dia udah ngeliat-ngeliat nih ya. What is the dog gonna do? Nah, dia udah mulai nangkap nih. Why didn't the dog just take the food in the picture? Why didn't the dog? Kenapa ya kok nggak langsung diambilnya? Ya mungkin the meat is a very big ya. What is the king doing in this picture? Dia sedang ngapain gitu ya. Dari gambar ini anak kita suruh buat cerita gitu. Itu kan udah jadi cerita. What do you think? The dog is winking his eye in the picture. Kenapa ya? Gitu. Kenapa? Dapat nggak si anjing ini apa sih? Mencuri dagingnya, dapat nggak dia? Dapat. Dapat ya. Ditaruhnya kemana? Jadi kaget ya orang itu. Iya, Mungkin dimakannya dan sebagainya. Nah itulah dia bilingual syntax measure yang dimaksudkan. Ya, anak bisa bercerita, ya bercerita melalui gambar. Itu yang namanya bilingual, sorry pronunciation saya kok. Bilingual syntax measure. Nah, itu dia. Kita mau menilai bagaimana anak bisa membuat sebuah struktur. Ya. Struktur dari cerita ini gitu. Dia bisa bercerita. Itulah dia syntax measure-nya. Si Rafi kayak mau perang aja. Santai aja, alah. Yuk. Santai, men. Lanjut. Tenang. Lanjut Kalau ya. ada teman-teman kok yang bisa mensupport kalian. Oke. Kita bisa mendapatkan waktunya ini udah 17.18 ya. Cepat banget ya. Sudah selesai belum, Mas Rifki? Saya udah sampai di sini. Selanjutnya Pak Ropik nih, materinya Pak Ropik gantian. Kita bantulah Pak Ropik ini, kita harus bantu biar nanti ada teman-teman yang mau membantu nih. Okay, thank you. So about the alien oral interview and the observed oral communication. Jadi ini orang-orang di balik metode interview ini ya, metode testing oral communication ini. Jadi ini ada Donna Alien, sudah tua ya. Ini ada John A. Upser. Sudah tua semua lah, ini kan tahun 70. Iya, 76-an ya. Sekarang udah nggak ada kali ya, udah almarhum. Oke. Kamu tak sini ya, take one tissue. So, kita singkat alien oral interview ini jadi EOI atau IOI. IOI is one of the interview methods used as a discrete point test. It is actually a kind of
compromise between discrete point and also integrated testing. It attempts to relate certain English structures to the general context of communication in a pragmatically visible way. Jadi si IOI ini ataupun alien oral interview ini metode wawancara yang digunakan sebagai tes titik diskrit. Apa itu tes titik diskrit? Tes titik diskrit itu yang saya baca adalah tes yang hanya menekankan satu aspek kebahasaan dalam satu waktu. Misal ada tes yang menekankan hanya ke fonologinya ataupun ke morfologinya ataupun kosakata dan yang lain-lain. Jadi hanya menekankan satu aspek bahasa di tes tersebut. Terus IOI ini hanya menggunakan gambar sebagai instrumen ujinya ya, itu menggunakan gambar kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita, and the candidate have to answer or have to explain what is the pictures, what the picture tells to the examiner. Jadi kandidat itu nantinya akan menerangkan itu gambarnya tentang apa kepada si pengujinya, seperti itu. Terus juga, nah ini adalah steps ataupun cara yang digunakan dalam IOI. Yang pertama, giving a test booklet to the students about these activities. Nah, dia ini nanti yang pertama kita itu ngasih buklet ke siswa tentang daily activities. Terus juga yang kedua itu there are two kind of test. Ada dua macam tes. Yang pertama itu untuk lower students, itu yang membutuhkan 50 items. Terus juga yang kedua, tes yang kedua itu untuk intermediate and advanced level that consists of 30 items. Itu yang kedua itu untuk level menengah dan ke atas yang membutuhkan 30 items di di perangkat ujinya, seperti itu. Lalu syarat yang ketiga, cara yang ketiga adalah the students should know how the procedure works and understand the meaning of the time slots referred to by the separated pictures. Nah, ini siswa harus mengetahui cara kerja prosedur dan memahami arti slot waktu. Nanti slot waktu ada di sebelah nih, ada ntar di next slide, yang dirujuk oleh gambar terpisah. Lalu yang keempat itu guru mengajukan pertanyaan kepada si student, kepada siswanya. Nah, ini contoh dari alien oral interview, seperti itu. Misalkan ini gambar yang paling atas nih, saya zoom. Nah, misal ini saya nanya ke Bang Fajrul lagi nih ya. Nah, ini Bang Fajrul, ini jam berapa nih? Ya, di gambar ini nih, yang sebelah kiri nih, atas, paling atas. Itu 9.55. 9.55. 9.55. Ya. Nah, 9.55 ini misal kita katakan orang ini ya, ini kan sebagai orang yang kita anggap sebagai subjek. Bill, namanya Bill. Nah, namanya Bill. Nah, si Bill ini lagi ngapain nih jam 9.55? Baru bangun tidur itu, hari Minggu. Ya, kayaknya baru bangun, kayaknya habis nonton Euro ya kan, kadang. Nah, terus selanjutnya jam berapa nih yang tengah nih? Itu 13 ya? Berapa sih itu? 12.25. 12.25. Ya. Bukan 10.25 ya. Ini dari garis jamnya ya. Iya, 10.25. Nah, dia lagi makan siang ya, lagi sarapan atau makan siang ya? Lagi brunch kayaknya. Iya, kayaknya brunch. Nah, ini selanjutnya lagi main di pantai nih si Bill sama temennya ya kan. Nah, ini adalah
contoh dari tes ataupun interview, alien oral interview, yang dimana nanti ketika si interviewernya atau pengujinya itu menanyakan kepada si siswa, itu nantinya akan ada nilai setelahnya. Jadi nilainya itu, penilaiannya adalah memiliki 3 skala poin. Itu ada 0, 1, dan 2. Yang nantinya di setiap nilai itu akan ada responnya masing-masing. Misal responnya dari si pengujinya ya, tidak ada tanggapan, kayak misalkan si siswanya itu nggak bisa ngejelasin, ataupun tanggapannya tidak dapat dipahami, ataupun tanggapannya tidak sesuai dengan gambar, ataupun respon si siswa ini tepat dan dapat dipahami, tapi ada beberapa kesalahan sedikit. Nah, itu ditulis setelah melakukan penilaian terhadap interview seperti itu. Ini kayaknya Bu itu mati lampu ya, Bu Syafitri ya. Lanjut Bang Rofi. Lanjut aja ya. Lanjut. Oke. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah observe oral communication. Jadi komunikasi lisan observe tadi adalah tes yang dikembangkan oleh si John A. Upstart di Universitas Michigan. Ini seperti nggak beda jauh dengan alien tadi atau IOI. Ini tetap memerlukan gambar sebagai alat bantu interviewnya, dan juga dalam pengujian observe ini, observe menemukan bahwasanya waktu adalah faktor terpenting dalam ujian ini. Nah, jadi kalau yang observe itu kelebihannya adalah dia menggunakan waktu sebagai alat bantu penilaian. Jadi si observe ini beranggapan jumlah waktu yang tidak terbatas itu ataupun jumlah waktu yang banyak itu nggak bisa ngebedain mana pembicara yang mahir atau mana pembicara yang nggak mahir. Seperti itu Bapak Ibu. Oke ya. Nah, itu lanjut. Nah, ini steps dari observe oral communication. Yang pertama itu an examiner are presented with 4 pictures. Jadi gambarnya itu ada 4 gambar which differ in certain crucial respect on one or more conceptual dimension. Yang kedua itu the examiner is told which of the 4 he is to describe to the examiner. Jadi peserta ujian diberitahu dulu yang mana dari keempatnya yang harus digambarkan kepada penguji. Jadi gambarnya dikasih tahu dulu tuh. Lalu mereka dipisahkan, ya, gambarnya itu dipisahkan satu sama lain sehingga si pengujinya ataupun pemeriksanya itu tidak dapat melihat dari keempat gambar tersebut yang telah ditetapkan sebagai alat uji untuk si peserta ujiannya. Selanjutnya gambar-gambar tersebut berada dalam urutan yang berbeda, ya, diacak. Lalu si pengujinya itu nggak tahu ya urutannya, peserta ujian hanya bisa mengatakan misal yang paling kiri ataupun misal yang kedua dari kiri ataupun yang paling atas sebelah kanan, seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Jadi nantinya si pengujinya akan ngasih hit ataupun nanti akan menyilang mana gambar yang kira-kira itu representasi dari jawaban si siswa ataupun si peserta ujiannya, seperti itu. Nah, ini FSI tadi udah dijelaskan sama Bang Fajrul ya. Ini dia itu sedikit FSI itu ya kayak ini ya Bang ya, wawancara dari asing ya kan, ataupun lembaga wawancara ya yang
dijalankan oleh pihak asing ya, seperti itu. Yang ini munculnya dari Amerika ataupun apa, Bang? Amerika ini. Amerika ya. Iya. Nah, selanjutnya adalah yang pertama ada reading aloud. Nah, ini bakalan dijelasin sama Bang Rifki. Oke ya, jadi selain yang tadi itu, selain yang tadi ada oral interview, BSM, dan lain-lain, other pragmatic speaking test itu ada 3 yang bisa kita lakukan untuk menilai tentang speaking test pragmatik siswa. Yang pertama itu adalah reading aloud. Walaupun bahasanya reading ya, reading itu kan membaca, lebih ke kemampuan membaca. Tapi di sini ada kata aloud, membaca dengan keras gitu loh. Caranya gimana reading aloud? Caranya itu ketika anak membaca, kan mengeluarkan suara yang keras tuh. Nah, itu kita rekam. Kalau di buku itu prosedurnya direkam ketika anak sedang membaca, lalu kita ukur jumlah waktu yang dihabiskan anak itu untuk membaca. Misalkan kita suruh baca 5 paragraf, berapa lama nih dia ngebaca itu? Waktunya makan berapa lama untuk membaca 5 paragraf tersebut. Jadi itu yang kita lakukan tuh, merekam dan mengukur berapa lama sih bisa pakai, ya kan kalau di video kan kelihatan tuh ya. Kalau di video atau bahkan pakai voice recorder tuh kan kelihatan berapa lama nih voice recordernya. Nah, terus apa yang diukur? Kan ini reading, bukan speaking gitu kan. Reading itu membaca. Nah, yang diukur adalah bagaimana ketika anak membaca itu kata demi kata dinilai. Bagaimana dia accuracy of pronunciation-nya atau pengenalannya atau apa sih namanya? Apa tadi namanya? Lupa. Aksennya gimana gitu loh. Jadi membaca dengan keras ini selain mengukur apa namanya tadi kata demi kata pengenalan, pronunciation-nya, aksennya, juga mengukur ketepatannya dan kecepatannya. Jadi makanya disuruh di-record gitu kan, pakai apa namanya, atau nggak usah di-record, kita saksikan langsung, tapi pakai stopwatch. Nah, kalau di buku sarannya begitu. Nah, tapi akan lebih bagus lagi, lebih objektif lagi kalau kita rekam. Kalau direkam kan kita bisa dengerin berkali-kali kan. Jadi kita bisa nilai, oh kata ini dia salah, kata itu dia salah. Jadi kita tahu bagaimana accuracy of pronunciation-nya, jadi kita bisa nilai dari rekaman tersebut. Nah, terus kesimpulannya untuk reading aloud ini, ketika seorang anak tidak bisa membaca dengan baik, gitu ya, tidak bisa melewati tes ini dengan baik, maka dapat kita simpulkan juga bahwa dia tidak bisa membaca atau berbicara dengan baik juga gitu loh. Baca aja dia nggak bisa, apalagi untuk berbicara. Gitu. Maksudnya untuk menilai akurasi pronunciation-nya ya, yang ada teksnya aja dia kurang bisa, nggak tepat gitu, apalagi dia speaking langsung tanpa teks. Jadi yang masuk dari reading aloud itu ya seperti itu ya, untuk mengukur accuracy of pronunciation kata demi kata, dan speaking time-nya dan reading time waktu membaca dia berapa lama gitu. Selanjutnya Brother Rofik bisa dijelaskan tuh oral close procedure sama narrative text-nya. Oke. Selanjutnya adalah oral close procedure. Sebenarnya oral close procedure ini adalah tes yang sebenarnya sangat direkomendasikan untuk digunakan, tapi jarang digunakan seperti itu. Kalau yang dijelaskan di buku ya, dia direkomendasikan untuk digunakan, tapi jarang digunakan seperti itu. So, oral test procedure is research-based strategy that encourages students to think about what word will fit into a sentence, to make sense of the text, as well as fit into the context of the reading. Jadi kalau si oral test procedure ini dia si siswa itu harus menemukan sebuah kata yang dimana itu
Tahan dulu ya, ada agak berisik. Rame ya, rame. Ya, boleh lanjut ya Bapak Ibu. Jadi si anak ini harus menemukan kata apa yang cocok dengan kalimat yang kemudian kalimat itu dapat menghasilkan sebuah arti yang sesuai dengan kata yang sudah ditambahkan oleh si anak tadi, seperti itu. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan prosedur oral clause procedure. Selanjutnya, yang ketiga adalah narrative text. Nah, naratif ini adalah teks narasi, di mana itu pelajar ataupun siswa ataupun si peserta ujinya akan menghasilkan sebuah cerita dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh si gurunya tersebut. Jadi si siswa ini harus menjelaskan apa yang telah diberikan gurunya, lalu gurunya itu menilai dari penjelasan si siswa tersebut. Contohnya seperti ini nih, kalau narrative text. Misal ini kayak nggak salah sih sama aja kayak case study ya. Jadi si gurunya itu memberikan beberapa bahan, misal gunting, lem, terus juga stick es, ataupun misal kertas koran. Nah, terus dikasih waktu tuh si anaknya setelah dikasih alat-alat tadi. Misal dikasih waktu 30 menit. Nah, sekarang kamu harus membuat sesuatu dari alat-alat yang telah diberikan. Nah, setelah si anak-anak itu selama 30 menit membuat karya dari barang-barang yang tadi udah diberikan. Nah, letak naratif teksnya adalah ketika si guru nanyain bagaimana ataupun bagaimanakah proses si anak tersebut bisa membuat karya dari bahan-bahan yang tadinya telah diberikan oleh gurunya itu sebelum mereka membuat karya tersebut, seperti itu. Jadi itu kalau naratif teks, letaknya adalah bagaimana proses si anak setelah membuat karya tersebut. Seperti itu. Mungkin dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk test of productive oral communication. Ini kayaknya Bu Safitri juga belum join lagi ya? Udah. Oh, udah. Tadi. Udah langsung. Saya mau nambahin aja reading aloud ini. Kalian bisa ambil kalau umpamanya satu kelas itu kadang you have a class, this is around 20 people in the classroom, for example. Or you can ask your students, send you, what is that? Record, What is that? Record sounds, Sounds record. Sound which the students can record it. And then you give it the text. Kasih teksnya. Kasih teks via email. Kasih. And after that, ask them to record. Minta mereka membacanya, dan dari record itu guru atau kalian sebagai peneliti bisa melihat ini apa yang mereka ucapkan yang tidak benar, umpamanya ada di situ I see you near the sea. Nah, itu kan hampir mirip ya. Nah, di situ ketahuan bahwa anaknya bisa ngomong benar nggak sih apa see panjang melihat. And near the sea juga sama panjangnya, tetapi konteksnya itu yang membuat kita dia juga speaker, dia juga orang yang membaca, dan kita sebagai penilai kita bisa tahu mereka tahu nggak sih ini harus panjang dua-dua. Nah, kalau meaningnya itu maknanya based on the context. Konteksnya kan udah ketahuan dalam structure itu. Nah, jadi ada beberapa orang yang menulis tesis yang bertanya kepada saya. Dia bilang, Ibu, saya sangat suka tentang phonology and phonetics. Oke, Ibu bisa bantu saya? Bisa. Caranya, ambil di kelas itu ada mungkin 20 orang, atau 30 orang, atau mesti sabar ya, 40 orang. Saya pernah meneliti itu lebih dari 60 orang, dan saya meneliti tentang bagaimana mereka itu
mengucapkan sesuatu. Jadi ada teks, apa sih? Dia umpamanya mendengar sebuah cerita, ya, ada di situ diputar sebuah cerita dan kemudian mereka menulis kembali cerita itu. Menulis, ada di situ ketahuan structure-nya dia. Dan kemudian setelah itu tentunya dia mengucapkan structure itu, mengucapkan bunyi-bunyi yang dia udah dibuat structure itu. Jadi ada dua macam pekerjaan peneliti, yaitu mendengarkan pronunciation mereka dan kemudian melihat structure-nya. Benar nggak mereka? Itu sebuah penelitian. Kalau tidak bisa, hanya satu aja, yaitu melihat kemampuan mereka ketika mengucapkan kalimat yang dia bentuk sendiri atau kita kasih teks. Yang tadi seperti Bang Rifki bilang, baca aja dia nggak bisa. Nah, itu dia. Jadi coba kasih bacaan itu, di-record, dan kemudian kita bisa melihat dia benar nggak membaca itu. Nah, akhirnya itu tapi memang harus suka dalam bunyi-bunyi seperti itu ya. Ada beberapa yang saya bimbing yang seperti itu, ngotot ya dia. Pokoknya yang harus ini. Tetapi memang saya bantu di dalam mengidentifikasi bunyi-bunyi yang salah. Kita duduk di kafe, duduk di apa tuh yang di dekat kampus kita, itu nongkrong setiap berapa ya, seminggu 2 kali kalau tidak salah, si Ibu Mundi namanya. Dia guru, jadi dia bilang, "Ibu help me." Oke, saya datang ke situ dan saya bantu setengah hari. Benar-benar saya bantu. Tapi dia bisa. "Ibu, benarkah ini?" "Oh iya, ini kan aneh." Jadi saya ikut membantu dia gitu, dan kemudian dia yang menganalisis ya. Itu namanya analisis tentang phonetics ya. Ditranskripsi dulu, didengar, di-record. Jadi saya bilang putar record. Recordingnya diputar, oke. Kemudian kita tinggal mengidentifikasi. Umpamanya namanya Rofik Oktianto. Nah, ininya salah. Ini itu kita lihat mana banyak yang salah. Bunyi apa aja yang mereka nggak bisa. Nanti paling banyaknya di bunyi apa problem mereka itu dari siswa itu. Ya, mungkin ada think, that, those. Nah, jadi kita sebagai peneliti juga harus tahu bunyi yang salah dari si anak-anak didik kita. Dan Ibu siapa namanya Mundi itu juga adalah seorang bukan guru ya, dia dosen juga ya. Jadi harus S2 karena harus bisa. Nah, jadi mahasiswa yang dia teliti, mahasiswa dia di kelas sebanyak 40 orang. Ya harus sabar gitu. Menarik sekali. Dia bilang, "Aduh Ibu, saya sangat terima kasih, saya sangat suka pekerjaan ini," gitu ya. Itu ya. Jadi reading aloud ini bisa kita aplikasikan dalam penelitian S2 kita. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa orang, dan karena mereka mungkin tahu bahwa saya suka dalam konteks reading aloud, kemudian suka phonology. Ya Ibu tolong dong, Ibu, oke. Ya kebetulan memang apa yang dia mau, dia tulis nama saya, keluar nama saya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian suka, saya bisa membantu untuk membimbingnya dalam apa yang disebutkan tadi pragmatic speaking test ini. Boleh 2, boleh bunyi dan sekalian strukturnya. Tetapi si Ibu itu hanya satu aja repot juga, dia bilang. Saya melakukannya 2 dalam mengetahui structure-nya dan mengetahui pronunciation-nya. Gitu. Oke. It's very interesting lah pokoknya ya, enak sekali. Ada yang mau bertanya? Terima kasih untuk Mas Rofik sama Bang Rifki ya. Dan teman-teman masih ada waktu sedikit lagi azan. Aduh, cepat sekali waktu. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau apa ya? Menambahkan. Silakan. Nah, menambahkan atau Fauzia mau bertanya atau mau menambahkan. Ayo Zi. Keluarkan mukanya. Open your camera and then you can talk. What's that? Ada Ibu. Iya. Okay, mungkin saya mau bertanya. Jangan mungkin dong. Saya ingin bertanya. Ya. Saya mau bertanya. Pragmatik itu kan berkaitan dengan skemata ya Bu. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Iya. Nah, kalau sintaktik, ya kalau misalkan sintek itu apakah bisa menilai grammar Bu?
di sini saya baca ada gambar the king, tadi the king. Ya, jadi ketika kita mengajarkan kepada siswa itu, misalkan gambar ini sedang apa raja ini? Nah, bisa saja kan murid itu menjawab the king eat all, sedang makan gitu ya. Nah, di situ saya baca bisa diberikan skor secara sintek maupun pragmatik. Tapi secara sintek dikatakan benar, tapi secara pragmatiknya tidak benar. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Yang mau Jadi sintek itu apakah berkaitan dengan grammarnya? Iya. Ya, sintek itu berkaitan dengan grammarnya yang siswa itu mampu mengungkapkan dengan benar katanya. Udah. Takut azan. Seperti Jadi, apa gitu? Jadi gini loh teman-teman. Jadi sinteks dengan pragmatik, caranya gimana sih kerjanya? Gitu ya. Ketika kita ditanyakan, ya contohnya pertanyaannya itu kita mau menjawab apa? What is the king getting ready to do? What is the dog doing? Ya kan, itu kan pertanyaan. Nah, mulai skema anak itu mulai dan melalui gambar ini. Jadi skemanya itu adalah pragmatiknya ketika dia meletakkan subjek, predikat, objek dan dia pilih katanya dictionnya, subjeknya apa, the king is apa gitu. Is ready to eat atau apa, the meat umpamanya gitu. Nah, itulah yang namanya bilingual sintaksnya. Jadi sintaks itu grammar nggak sih? Iya, cuma di dalam grammar setelah dibuat udah dilupakan. Tapi kalau sintaks, we have to explain about all things. Umpamanya the king is a noun phrase. Nah, itu dia tuh. Ya. Katakan is getting ready to eat something. Nah, itu adalah verb phrase. Jadi ketika kita mulai mengetahui kedudukan dari constituent subject, noun phrase and verb phrase. Verb phrase nanti ada lagi apa tuh? Ada verbnya, umpamanya getting. Nah, umpamanya getting ready. Nah, terus umpamanya apa tuh? To eat. Nah, itu semuanya itu adalah verb phrase. Nanti baru kita bagi-bagi lagi dia tuh apa? Dia tuh fungsinya sebagai apa? Apakah dia umpamanya verb, apakah dia di dalam setelah itu umpamanya on the table umpamanya dia prepositional phrase yang sama juga kedudukannya seperti adverbial of place umpamanya. Nah, kita harus bisa menjelaskan dengan benar. Nah, itu namanya sinteks. Nah, bilingual sinteks artinya ketika melihat gambar ini kita bisa mengatur struktur melalui skema kita. Gitu dia berjalannya begitu. Jadi nggak sendiri-sendiri dia. Ketika anak sudah mulai menuliskan dari skema dia, itu sudah masuk dalam bilingual syntax measure gitu. Nah, pertanyaan Fauzia apa lagi? Mungkin belum nyampe gitu ya. Itu berarti secara pragmatik dikatakan tidak benar, Bu. Itu kan kalau dilihat dari gambarnya kan the king memang sedang makan gitu. Tapi di sini disebutkan bahwa pragmatiknya itu tidak tepat gitu. Tepatnya apa? Jadi yang menyebabkan tidak tepatnya itu seharusnya ya tidak tepat kan belum selesai sampai dia bisa membuat sebuah narasi ya melalui skema-skema dia. Tapi kalau cuma satu aja itu ya dia cuma bilingual aja sinteks, tapi keseluruhan dari cerita itu adalah masuk pragmatiknya. Pragmatik itu skema kemampuan dia di dalam melihat atau dia kalau kita melihat gambar ini kan kita nggak melihat satu, tapi kita melihat geraknya, ininya, itu dari pengetahuan dunia kita gitu. Gitu. Berarti ngapain dia? Berarti kalau pragmatik itu mampu menceritakan narasi gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi pragmatik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makna bisa masuk ke dalam otak orang, bisa dimengerti melalui pengetahuan
pengetahuan dunia dia melalui implikasi-implikasinya. Umpamanya saya bilang, oh, it's very hard today. Saya masuk ke kelasnya Fauzia, tapi saya begitu umpamanya saya bilang good afternoon everybody, yes, oh this room is very hot. Nah, implikasinya tuh ada. Pertama apa? Pragmatik atau implikasinya itu pertama apa? Saya butuh apa? Air condition. Kedua, mulai Fauzia ngasih minum, ya kan? Nah, itu implikasi dari sebuah ujaran gitu. Jadi, pragmatik itu bisa ke ujaran, bisa ke gambar. Cepet banget ya, aduh, udah azan. Begitu, nak. Memang waktu nggak cukup untuk ngomong kayak gini ya. Karena ini ada banyak, ini ada pelajaran, apa namanya? Ada pelajaran sintaktikal, ya kan? Kemudian ada pragmatik. Bagaimana pragmatik masuk ke dalam structure? Nah, ini dia persoalannya kan begini yang mau kita bicarakan itu gitu. Jadi nggak cukup sebenarnya waktu kita. Ini mestinya sampai dua pertemuan, dan buku ini sangat sekali bagus ya. Buat kalian bagus, saya aja bolak-balik bacanya senang-senang aja. And you can apply it. Oh, so much. Begitu ya teman-teman. Thank you. Oh, udah thank you tuh. Nah, ini pragmatiknya apa nih, Fauzia? Apabila seseorang meminta thank you. Nah, dan kemudian ada azan, ada azan pula ini saya bilang. Dan after that muncul thank you. Itu apa? Rofik udah ketawa-ketawa dia. Pengen cepet selesai, Bu. Jadi apa Fauzia bilang apa terhadap apa yang ditampilkan oleh Mas Rofik? Fauzia ngomong apa tentang hal itu? Coba jawab dulu. Fauzia? Iya, Bu. Coba jawab. Jadi pragmatiknya mungkin ingin cepat menyelesaikan pelajaran gitu, Bu. Iya, gitu. Jadi ada makna yang tersembunyi di balik ujaran seseorang. Ya. Gitu. Jadi orang nggak perlu ngomong. Lihat aja dari tadi saya lihat Mas Rofik itu udah gelisah. Karena dia belum bicara, itu udah menandakan satu gambaran, satu simbol. Jadi dalam pragmatik itu ada tanda juga bahwa dia nervous. Okay, hurry up, I want to speak. Dia mau ngomongnya mau selesai, dia mau selesai cepat. Benar kan? Nah, itulah dia dari tanda-tanda. Jadi pragmatik itu adalah kita bisa dari implikasi. Gak usah ngomong banyak. Saya kehilangan Bang Ronald minggu lalu. Sampai saya mikir kemana dia. Padahal dia ada. Kenapa dia nggak mau bicara? Ternyata beliau itu mendapatkan sesuatu dari Tuhan kebaikannya. Semoga kita doakannya Bang Ronald Marpaung sama mamanya, sama Ria ya. Cepat sembuh lah ya Tuhan ya Allah SWT, supaya mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang tertinggal. Kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit di sini, dan kita juga harus menjaga diri ya supaya kita jauhlah daripada itu semua. Amin. Terima kasih teman-teman, Mas Rofik sama Mas Rifki. Walaupun ini belum sempurna ya, tapi paling enggak kita sudah mendapatkan sesuatu dari pembelajaran ini. Ibu Faiza, maaf nih udah azan Bu Faiza. Iya, Iya. Jadi tolonglah ini ya memang harus ditutup, mau bilang apa? Silakan Mas Rifki penutupnya. I miss you so much Ibu Faiza, Terima kasih, Ibu. Besok-besok kita ketemu ya kalau udah aman. Iya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu Syafitri. Terima kasih, Ibu Syafitri. Oke, thank you, Bu. Dr. Syafitri. Silakan ditutup. Oke. Oke, thank you. Tutup saya. Ditutup lah. Terima kasih Oke. teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you for learning. Thank you for listening. I hope what we learned today it will be really very useful for you. And then tetap jaga kesehatan sampai ketemu lagi jam setengah 7 malam nanti.
Amin. Amin. Kami Sehat semua ya. Ya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.